kita sudah melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka terkait kasus pagar laut yang terjadi di Bekasi, di mana dasarnya adalah LP nomor 64 2025 dengan pelapor saudara Martin Sulaiman dengan terlapor Yanto dan kawan-kawan. Dari hasil gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik, baik kemudian dari wasidik, kemudian dari penyidik madya, kita sepakat menetapkan 9 orang tersangka, di mana 9 orang tersangka tersebut yang pertama adalah MS, di mana yang bersangkutan adalah ex Kades Segarajaya yang menandatangani PM1 dalam proses PTSL. Kemudian yang kedua AR, Kades Segarajaya sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang, yang bersangkutan menjual lokasi bidang tanah di laut kepada saudara YS dan BL. Kemudian yang ketiga adalah JM, yaitu kasih pemerintahan di kantor desa Segarajaya. Yang keempat saudara Y, staf Segarajaya. Yang kelima S, yaitu sebagai staf Segarajaya, Kecamatan Rumajaya. Yang keenam AP, ketua tim support PTSL. Yang ketujuh GG, petugas ukur tim support. Yang kedelapan MJ, operator komputer. Yang kesembilan HS atau tenaga pembantu di tim support program PTSL. Terhadap yang bersangkutan kita kenakan terhadap saudara MS, kita kenakan pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, junto pasal 55 huruf pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 terhadap tim support PTSL tahun 2021 kita kenakan pasal 26 ayat 1 KUHP. Sampai dengan saat ini penyidik sudah meriksa sekitar kurang lebih 40 orang saksi. Di samping itu bukti-bukti lain juga kita dapatkan dari lapor, di mana kita pernah kami sampaikan bahwa ini adalah dengan modus merubah sertifikat, ya, merubah sertifikat, di mana dirubah objek maupun subjek sertifikat tersebut. Selanjutnya penyidik akan melaksanakan upaya-upaya paksa, yaitu dengan pemanggilan, pemeriksaan dan lain sebagainya dalam secepatnya agar segera dapat kita berkas, dan untuk selanjutnya kami teruskan ke JPU. Mungkin sementara itu yang kami sampaikan. Pak, itu pemalsuan termasuk yang 93 sertifikat itu, Pak? 93 sertifikat yang dipindahkan, ya. Jadi seperti kami sampaikan dulu bahwa ini adalah objek yang dipindah, di mana sertifikatnya adalah sertifikat di darat, kemudian dirubah subjek maupun objeknya, dipindah ke laut dengan luasan yang lebih luas lagi. Kalau dari keuntungannya sudah ada, Pak, dari para tersangka ini mengantongi berapa, Pak? Kalau dari keuntungan kita sudah dapatkan dari tersangka, karena kita mengetahui bahwa dari objek sertifikat sudah ada yang dijaminkan, bahkan ada yang dijaminkan di bank. Dan ini masih proses-proses penyidikan kita lebih lanjut. Mungkin perkiraannya berapa itu, Pak? Tadi kan sudah disebutkan ada yang dijual tuh sebenarnya. Sampai jumlah miliaran. Nah, ini terus kami akan juga akan melaksanakan pemeriksaan kepada bank dan lain sebagainya. Dan, 9 orang itu sudah ditahan atau bagaimana? baru penetapan tersangka, ya. Baru. Pemanggilan. Gini. Kemarin kan kita saat Lebaran, sebelum Lebaran itu kita gelar. Setelah kita gelarkan, kemudian
sebagian besar penyidik terlibat dalam operasi pengamanan Lebaran, sehingga baru bisa kita update hari ini. Memang beberapa rekan-rekan mohon maaf belum bisa kita jawab saat itu, walaupun kami sudah ada jawabannya, tapi belum bisa kami sampaikan karena terkait anggota masih dalam proses melaksanakan tugas yang kemanusiaan dalam rangka pengamanan Lebaran. Dan ini setelah 2 hari kami masuk kerja, kami segera untuk mengagendakan tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut. Kami berharap minggu depan, saya perintahkan pada penyidik, minggu depan para tersangka agar segera dilakukan upaya pemanggilan untuk pemeriksaan sebagai tersangka. Bapak, ini kan kasus yang Segara Jaya kan berarti dari Pak Nusron ya, tapi kan kemarin dari Polmareskrim sendiri menemukan di Hurit Jaya, itu prosesnya seperti apa Pak? Apakah sudah tersangka juga? Untuk kasus yang kan seperti kami sampaikan bahwa ini ada laporan yang dilaporkan oleh BPN, ATR BPN. Kemudian dari proses penyelidikan kita mendapatkan kita penyidik meyakini ada perbuatan lain yang dilakukan oleh PT MAN. Saat ini untuk yang PT MAN sudah digelarkan untuk naik sidik. Sudah gelar naik sidik, kita sudah memeriksa. Mungkin minggu-minggu ini juga akan segera kita lakukan pemeriksaan kepada yang berkaitan dengan PT MAN. Untuk selanjutnya apakah itu untuk dinaikkan status lebih lanjut, kita lihat nanti ya. Soal Kadis Pohon Pak, berkas perkaranya Kadis Pohon Pak, itu kan Kejagung minta agar para tersangka juga dijerat pasal tipikor Pak. Tanggapannya gimana Pak? Ini lain ya. Jadi ini yang saya jawab dulu, yang Bekasi sudah ya. Clear ya. Oke. Terkait dengan kasus yang Kohot di Tangerang ya, kami sudah membaca dan mempelajari petunjuk P19 dari Kejaksaan. Sudah kami pelajari, kemudian langkah-langkah yang kita ambil, kami ada beberapa orang saksi, ahli, kita coba untuk diskusi. Salah satu contohnya kepada BPK dari teman-teman BPK kita diskusikan, kira-kira ini ada kerugian negara di mana ya? Mereka belum bisa menjelaskan adanya kerugian negara. Kemudian kami belum melangkah seperti hanya untuk berdiskusi lebih lanjut. Kemudian dari beberapa ahli kami juga mencoba untuk mendiskusikan apakah ini termasuk kategori tindak pidana korupsi atau tidak. Dari hasil itu, dari hasil beberapa diskusi dengan beberapa ahli, kita mempelajari apa yang menjadi petunjuk jaksa. Dari petunjuk jaksa kami melihat salah satunya adalah berdasarkan putusan MK nomor 256 angka PUU 14/2016 tanggal 25 Januari 2017 dalam pertimbangan menyatakan bahwa tindak pidana korupsi harus ada kerugian nyata sehingga dapat konsekuensi hukum dari dihapusnya kata-kata dapat dalam frase dapat merugikan kerugian negara di pasal 2 dan 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga kerugian negara secara nyata haruslah berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK-RI atau Badan Pengawas Keuangan Pembangunan BPKP. Itu yang pertama. Ini juga merupakan jawaban kami kepada JPU. Kemudian yang dua, berdasarkan ketentuan pasal 14 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi secara eksplisit menyatakan bahwa yang dapat dikategorikan tindak pidana korupsi
adalah yang melanggar undang-undang tindak pidana korupsi atau melanggar undang-undang lain yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi.